أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. يقول تبارك وتعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Amma ba'd. Alhamdulillah, ayyuhal hadirun jamaah salat maghrib arsadani wa rasadakumullah. Mari bersama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat iman, Islam, istiqomah ya. Allah masih memberikan kepada kita kesempatan usia untuk menambah pundi-pundi amal soleh. Maka mari kita pastikan bahwasanya kehidupan kita dari bicara kita, sikap kita dan amaliyah anggota jawarih kita itu setidaknya mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ridho satu lakop, satu pemberian gelar yang paling tinggi ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Orang muhajir dan ansor itu terpaut 13 tahun ya, masuk Islamnya ya. Kecuali sebagian utusan yang diutus untuk ke Mekah ya. Karena 13 tahun beliau di Mekah, kemudian 10 tahun di Madinah. Itu pautan yang jauh ya. Tapi ternyata Allah mendudukkan dua kelompok besar umat Islam yang mendominasi umat Islam, muhajir dan ansor, dalam surat At-Taubah itu ya, wasabiqunal awwaluna minal muhajirina wal ansor. Dan orang-orang yang pertama kali masuk Islam, generasi awal masuk Islam dari kalangan muhajir dan ansor. Dalam ayat tadi disebutkan radhiyallahu anhum wa radu'an. Ya. Wa man ittaba'um bi ihsan. Dan yang mengikuti mereka dengan kebaikan, dengan kebajikan, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Ya, jadi ridho ini satu hal yang pencapaian yang sangat tinggi ya. Gelar yang tidak main-main ya. Ketika Allah ridho kepada seseorang maka pasti orang itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ya, seperti itu. Ketika Allah cinta kepada seseorang berarti dia ridho kepada seseorang. Sayangnya lakop ridho ini kadang-kadang dibajak gitu ya. Jadi seolah-olah ridho itu hanya untuk kalangan tertentu. Namanya orang yang diridhoi oleh Allah itu kan waliullah, ya enggak? Walinya Allah itu orang yang dicintai oleh Allah, itu berarti waliullah atau orang yang mendapatkan ridho Allah. Itu wali Allah. Kadang-kadang seolah-olah di gambaran kita wali Allah itu ya hanya kelompok-kelompok tertentu saja gitu ya, seolah-olah begitu. Padahal banyak hadis, banyak redaksi yang menyebutkan bahwa untuk mendatangkan ridho Allah itu sangat-sangat banyak. Di antaranya di riwayat Muslim ya, innallaha la yardha anil abdi ayakulal aklah ya. Sungguh Allah itu ridho kepada seorang hamba yang dia makan sesuap makanan ya, fayahmadu alaiha, kemudian dia memuji atas makanan tadi, ayashraba syurbah, ataupun meminum satu minuman kemudian fayahmaduhu alaiha, kemudian si hamba tadi memuji Allah atas pemberian makanan tadi, alhamdulillah. Dan di redaksi hadis ini innallaha la yardha, Allah itu ridho kepada orang-orang tadi. Namanya orang yang diridhoi mesti orang yang dicintai oleh Allah. Dan ternyata masya Allah ya,
Ya, saya kadang-kadang ya, takjub ya dengan orang-orang yang mungkin sekilas awam gitu ya, tapi banyak memuji Allahnya. Bismillah, dikit-dikit basmalah, dikit-dikit alhamdulillah gitu ya. Jadi kadang-kadang ini menjadi pelajaran ataupun sekaligus teguran ya. Kadang-kadang kita lupa di tengah jalan bismillah awaluhu wa akhiruh. Ya. Karena sering lupa baca basmalah mungkin, atau sering lupa bertahmid mengucapkan alhamdulillah. Ya, padahal itu satu amalan yang mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya, alhamdulillah kita lanjutkan bismillahirrahmanirrahim materi 1 tahun yang lalu ya. Materi setahun lalu ya. Bukan setahun yang lalu ya. Materi tahun lalu ya. Alhamdulillah dalam keadaan sehat semuanya ya. Dalam keadaan ringan ya. Ini satu nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita. Ya, terakhir kalau tidak keliru di masalah tentang kabair ya, kufur ya, kufur besar dan kufur kecil ya. Nah, kita bacakan mulakhasnya saja. Mulakhas itu ringkasan. Mulakhasul furuqu bainal kufril akbari wal kufril asghar. Ya, jadi perbedaan antara kufur besar dan kufur kecil. Kita harus bedakan ya antara kufur dan dosa ya. Ada dosa besar, ada kufur besar. Itu beda ya Pak ya. Ya, kemarin saya sedikit agak lemot apa ya, terkecoh gitu ya. Jadi kufur besar ya, itu mengeluarkan dari milah. Tapi kalau dosa besar tidak mengeluarkan dari milah, dari Islam. Itu harus kita bedakan. Definisi ataupun pengertian-pengertian seperti itu kita harus paham ya. Ini diantara furuknya, perbedaan diantara kufur akbar dan kufur kecil ya. Annal kufrul akbar yukhriju minal millah ya. Kufur besar itu mengeluarkan dari millah, dari agama. Wa yuhbitul a'mal, dan juga menghapus amalan-amalan. Wal kufrul asghar la yukhriju minal millah, sedangkan kufur kecil itu tidak mengeluarkan dari millah, dari Islam. Wala yuhbitul a'mal, wala yuhbitul a'mala ya. Lakin yungkisuha bihasabi yu'arridu sahibaha bil wa'id. Ya. Ya, jadi kufur kecil itu tidak mengeluarkan dari millah, dari Islam, dan tidak menghapus pahala ya, tidak menghapus amalan, akan tetapi yungkisuha, tapi bisa ngurangi ya, ngurangi nilai pahala, ngurangi amal ya, itu sesuai dengan kadar ya yang dikerjakan. Wa yu'arrid, akan tetapi pelakunya itu tetap dihadapkan kepada satu ancaman ya. Sekalipun kufur kecil tetap dia ada wa'id ya, ada ancaman ya. Kemudian yang kedua ya, kesimpulan atau mulakhas yang kedua, annal kufrul akbar yakhludu sahibahu finnar ya. Bahwasanya kufur akbar itu menjadikan pelakunya itu kekal di dalam neraka. Kufur akbar ya Pak ya, ingat-ingat. Kufur akbar, bukan dosa besar, bukan kabair. Ya, kalau kabair itu tidak menjadikan pelakunya kekal, tapi kufur akbar itu menjadikan pelakunya kekal di dalam neraka. Ya. Wal kufrul asghar idza dakhala sahibuhu finnar fa innahu la yakhludu fiha. Adapun kufur asghar ya, kekufuran yang kecil, apabila pelakunya itu masuk ke dalam neraka, maka itu tidak menjadikan kekal di dalam api neraka. Waqad yatubullah ya, waqad yatubu ya. Kalimat qad ketika bertemu dengan fi'il mudhari maknanya adalah kadang-kadang ya. Ya, kadang-kadang Allah bisa mengampuni ya, bisa memberikan ampunan.
ala sahibihi fala yudkhiluhun nar aslan. Terhadap pelakunya fala yudkhilhu, atau menjadikan pelakunya sama sekali tidak masuk ke dalam neraka karena ampunan tadi. Nah, sekarang lagi zamannya pengampunan ya Pak ya. Pengampunan kepada koruptor. Nah, ini harus ditegur lagi nih ya. Ya, diampuni ya. Dimaafkan ya, dimaafkan tapi tetap hukum berlaku. Yang ketiga, annal kufrul akbara yubihud dam wal mal. Kufur akbar ya, itu yubihud dam, menghalalkan darah. Jadi membolehkan darahnya untuk ditumpahkan. Tentunya dengan ini ya, bukan sembarangan ya, tetap ada aturan bakunya. Ya. Artinya ketika bertemu berhadap-hadapan dalam satu medan peperangan ya, ini boleh ya untuk saling ataupun dibunuh. Wal kufrul asghar idza dakhala kembali ke bawah lagi. Wal kufrul asghar la yubihu dama wal mal. Adapun kufur kecil itu tidak diperbolehkan untuk menumpahkan darah. Ya. Jadi ini perbedaan yang sangat penting, maka yang materi kemarin harus kita ingat-ingat ya, pengertian ataupun definisi contoh-contoh kekufuran akbar atau jenis-jenis yang asghar itu harus diingat-ingat betul sehingga kita tidak salah di dalam menempatkan tadi. Yang keempat, anal kufrul akbar yujibul adawah al khalisah. Kufur akbar itu berkonsekuensi kepada diwajibkannya untuk memusuhi secara khalisah, secara tulen ya. Baina sahibihi wa bainal mu'min, antara pelakunya dan antara orang mukmin. Fala yajuzu lil mu'minina mahabbatuhu muwalatuhu, dan tidak diperbolehkan bagi seorang mukmin untuk mencintai mahabbah kepada tadi pelaku kufrul akbar dan muwalah. Ya, tidak boleh menjadi wali ataupun loyalitas, memberikan dukungan loyalitas itu tidak diperbolehkan. Walau kana aqraba qarib, sekalipun mereka adalah kerabat dekat. Nah, ini narasi-narasi seperti ini yang kadang-kadang sering dipahami sebagai narasi ya, kebencian gitu ya. Karena ini sebenarnya akidah al-wala wal bara, ini sudah seperti itu. Konsekuensinya al-wala wal bara. Ya. Jadi memang tidak mungkin din di dalam dunia ini yang tadi penyayang sekali, kemudian tidak boleh sama sekali membunuh, itu ceritanya hanya cerita saja gitu ya. Bahkan agama Buddha yang konon itu sangat santun, Hindu itu ya, welas asih gitu ya. Itu ketika mayoritas tetap saja mereka menjadi orang yang sangat luar biasa. Ya, kebenciannya kepada rival ideologinya. Ya, terutama seringkali jadi korban adalah kaum mukminin. Ini, tetapi kaum mukmin ataupun syariat Islam itu ketika menempatkan al-wala wal bara itu adil ya, adil. Jadi tidak sembrono, tidak asal-asalan membenci ya, tetap ada aturan mainnya. Ada pembahasan tersendiri ya di adab ma'al kufur, adab ma'al kafir. Ya. Adab terhadap orang kafir. Nah, itu ada aturannya sendiri. Karena ini berbicara akidah ya, berbicaranya hitam putih ya Pak ya. Berbicaranya hitam putih. Adapun nanti prakteknya nanti ada fikih wakiknya, ada fikih secara praktisnya ada. Tapi karena ini berbicara i'tiqad, keyakinan, ya hitam putih. Orang mukmin yang sifatnya seorang mukmin yang hakul mukmin, ya dia tidak boleh menempatkan ataupun memberikan loyalitas kepada orang-orang yang masuk ke dalam kufur akbar. Karena sudah keluar daripada Islam. Wa amal kufrul asghar, adapun kufur kecil, fa innahu la yamna'ul muwalah al mutlaqan. Adapun kufur kecil itu tidak menghalangi
Ya, seorang mukmin untuk memberikan loyalitas secara mutlak. Bal sahibuhu yuhibbu wa yuwala biqadri ma fihi. Akan tetapi bahkan dia mendapatkan loyalitas, ya, loyalitas, mendapatkan dukungan. Ya, ya, saya pernah bercerita tentang Al-Bikri. Al-Bikri itu rival diskusinya Ibnu Taimiyah. Al-Bikri ini termasuk orang yang memperbolehkan tawasul bil amwat, ya Pak ya, bil amwat, tawasul dengan orang yang sudah meninggal. Ini kan kontra banget dengan akidahnya Ibnu Taimiyah, dengan pemahaman beliau kontra. Bagi Ibnu Taimiyah, tawasul dengan amwat itu haram, ya Pak ya. Ya, sekalipun orang soleh, kalau dijadikan sebagai tawasul nggak boleh. Nah, Al-Bikri ini suatu ketika ini dikejar-kejar oleh penguasa, karena di antara pendapatnya adalah mengharumkan lampu gereja, lampu masjid, ya, untuk dijadikan penerangan gereja pada waktu itu, dipinjem. Nah, Al-Bikri nolak. Akidahnya tadi Pak, Asy'ari, terus tawasul boleh gitu ya. Atau kalau kita melihat hari ini di Suriah Pak, Suriah itu Asy'ari Pak, banyak Asy'arinya. Sekalipun yang Salafiyun itu banyak juga, yang Ahlul Asar itu juga banyak. Ya. Tetapi yang khotib-khotib di mimbar-mimbar itu kebanyakan adalah ulama Asy'ari Pak, ulama Asy'ari. Itu kita harus sampai paham, namanya al-walawal bara itu harus sampai sedetail itu. Bahkan Sultan Muhammad Al-Fatih itu menjadi pasukan yang paling kuat, pasukan yang paling dicintai oleh Allah. Muhammad Al-Fatih akidahnya apa? Silakan panjenengan baca biografinya. Itu Asy'ari. Paham ya Pak ya? Saya bicara Asy'ari, Asari itu paham ya? Ya, secara contoh realnya Asy'ari itu yang memahami Allah maujud bila makan. Allah itu ada tanpa butuh tempat. Itu Asy'ari Pak. Kalau akidah Ahlul Asar itu Allah alal arsyis tawa. Allah beristiwa di atas arus. Ini yang fundamen itu di situ, sisi itu. Ya, jadi dalam memahami ayat-ayat sifat. Insya Allah saya sering ngulang-ngulang ini karena biar paham ya, biar ingat maksudnya begitu. Insya Allah sudah paham tapi harus diingatkan gitu ya. Jadi di dalam dunia ini kenyataan akidahnya kaum muslimin itu begitu. Saya lanjutkan, Al-Bikri itu rival debatnya siapa? Ibnu Taimiyah. Ya. Tapi ketika dalam kondisi seperti itu Al-Bikri butuh pertolongan, kemudian sembunyi di rumahnya Ibnu Taimiyah. Dibolehkan nggak Pak? Dibolehkan. Sekalipun ketika diskusi itu ya keras, debat keras itu bahasanya gitu. Tapi dalam loyalitas memberikan pertolongan tetap saja ditolong. Karena beliau yakin ini muslim, ini akidahnya muslim. Ya, sekalipun dalam hal ini dia mendapat ataupun mempunyai argumentasi yang berbeda dalam urusan tawasul. Ini di antara contoh penerapan al-wala wal bara. Ya karena kaitannya dengan kajian kita ini yang paling dominan adalah al-wala wal bara. Ya. Karena di media sosial itu muncul hari ini ya, luar biasa Pak. Jadi ada seorang Ustadz alumnus Al-Azhar itu ya. Luar biasa. Pernah debat dengan guru gembul. Ya, sering pernah ingat ya Pak ya? Guru gembul. Ini karena apa? Karena guru-gurunya adalah ulama-ulama yang Indonesia dekat dengan Syiah atau pro dengan Syiah, banyak yang seperti itu. Akhirnya punya statement apa? Kalau dihadapkan dengan pilihan, milih Wahabi Allah atau milih Syiah, saya milih apa? Syiah Pak. Gitu. Kalau dihadapkan kepada dua pilihan, saya milih Syiah atau Wahabi, saya milih Syiah. Gitu. Wallahualam bishawab. Ini kan karena tadi berangkat dari sentimen-sentimen tadi, ya. Sehingga mengabaikan al-wala wal bara. Ya kita paham Pak, yang namanya satu pemahaman, satu pemikiran, mesti di situ nggak sempurna gitu ya. Ya Wahabi ada Pak, Wahabi memang itu yang mengikuti Abdullah bin Abdul Wahab. Ya.
Kita katakan ya ada kesalahan, ada kekeliruan, ya ada sebagai ijtihad manusia. Cuman kan dalam menempatkan kebencian itu ya kita tidak mungkin ya masa dengan Wahabi kok benci, kemudian dengan Syiah malah pro. Syiah jelas-jelas itu adalah satu akidah yang membenci ataupun bahkan mengkafirkan para sahabat, sebagian besar para sahabat, jelas itu Pak. Bahkan dari Syiah yang paling toleran pun itu mesti begitu. Dia akan mengkafirkan sahabat yang namanya Abu Bakar, Umar itu mesti calon penghuni neraka. Bagi Syiah itu begitu. Ibunda Aisyah yang kita panggil ibunda itu bagi orang Syiah itu adalah penduduk neraka. Itu Syiah begitu. Maka bahaya. Nah, ini yang harus kita bisa pahami dengan kita ngaji tadi al-wala wal bara, kufur. Ya. Ini nanti kita bisa menempatkan posisi kita itu di mana dalam mensikapi suriah itu ya hari ini ya. Itu juga harus luar biasa Pak. Banyak pemainnya, banyak yang kalau yang ngawali untuk mengusir Bashar Assad dan sekutunya itu mujahidin Pak, dengan berbagai macam faksinya. Ada lebih daripada 20. Ya, ada lebih dari 20. Ya. Tapi ketika menang, siapa yang maju Pak? Rebutan. Oh saya ini ikut. Bahkan orang liberal itu ikut-ikutan demo. Ya. Saya mencatat HTI justru HTI. Ini nun sewu ya, agak keluar, agak ke politik sedikit ya. Karena HTI itu punya kebijakan seluruh dunia itu sama Pak. Kalau di HTI, seluruh kebijakan di setiap negara itu sama. Pokoknya khilafah. Pokoknya harus khilafah. Kalau nggak khilafah, nggak. Itu seperti itu. Tapi ketika mau disuruh berjuang, ngangkat senjata nggak mereka? Nggak mau. Ketika ISIS itu muncul, mereka berbayar enggak? Enggak ada yang berbayar. Ya. Jadi ini satu hal yang kadang-kadang menggemaskan gitu ya. Teriak-teriak khilafah, teriak-teriak tegakkan Islam. Tapi dalam tataran memperjuangkan itu kosong Pak. Saya sebutkan lift enggak apa-apa ini. Karena ini memang kadang-kadang bumerang, benalu bagi umat Islam. Ya. Nyun sewu, kita bedakan dengan Ikhwanul Muslimin. Saya bukan anggota Ikhwanul Muslimin, tapi berbeda apa? Ada perbedaan politiknya. Di setiap negara itu beda-beda kebijakannya. Ikhwanul Muslimin ya, ada di mana-mana, di Afghanistan ikut berjuang, ya, di Palestina ikut berjuang, di Suriah juga ikut berjuang. Tetapi ketika dalam tataran kebijakan itu beda-beda. Tidak memaksakan harus khilafah. Coba sekarang lihat panjenengan Suriah itu. Siapa pemimpinnya? Ahmad Shar, ya, Al-Jaulani. Itu sekarang pakai dasi enggak? Pakai dasi enggak Pak Al-Jaulani? Kalau pandangan kita dari sudut pandang yang kita enggak paham informasi, mungkin kita akan suudon ya Pak ya. Wah ini apa-apaan ini? Ini mesti akan demokrasi ini. Ini mesti akan negara yang jauh dari nilai-nilai Islam. Tapi padahal bukan Pak, itu strategi. Ya, strategi. Coba ngatur negara yang di situ menjadi polemik, kita tetap mempertahankan pakaian ala mujahidin itu ya. Kira-kira gimana itu Pak? Mindset orang-orang ataupun rakyatnya yang awam itu kira-kira gimana? Wah ini nanti akan begini-begini, ataupun memancing negara-negara lain untuk memerangi. Jadi ada tahapan, kita serahkan kepada mereka. Jadi yang tidak tahu, yang tidak paham ceritanya ya mohon untuk menahan diri. Ya, ini mohon maaf ya, ini saya melenceng sedikit terkait dengan kondisi Suriah. Karena coba Pak kita buka-buka ya riwayat-riwayat ataupun buka tentang referensi terkait dengan Suriah ya. Ya bahkan seorang dokter pun banyak yang salah paham. Ya, Hamas itu antek Israel. Ada yang begitu sampai seperti itu. Suriah itu hanya digunakan untuk nyari uang dan lain sebagainya. Allahu Akbar. Sampai tujuannya begitu. Nah, ini kan jahat sekali, Pak. Jahat sekali. Masa hanya sekedar mendapatkan uang, dia rela mengorbankan
nyawa itu nggak mungkin dilakukan oleh seorang mukmin. Orang mukmin nggak mungkin begitu, gitu ya. Dan faktanya ya para mujahidin itu ketika penaklukan, ketika futuhat itu ya, penaklukan kota-kota besar terakhir itu Damaskus, itu mujahidnya langsung mimpin sholat itu ya. Masya Allah, itu Qori internasional Pak, maksudnya seorang ahlu tilawah, ahlu Quran, ya, bukan sembarangan orang. Ketika khutbah ya tanpa teks dia lancar sekali berbicara karena memang berbicara dengan hati, dengan ilmu itu ringan untuk berbicara. Menyampaikan kebenaran itu mudah. Silakan buka di YouTube itu banyak sekali. Ya, itu terkait dengan info Suriah. Agar supaya kita nggak salah paham sehingga tidak tersesat di dalam memahami konflik yang ada di Suriah sana. Ya, kita doakan mudah-mudahan mereka bisa kompak, bisa istiqomah, bisa bersatu di antara fraksi-fraksi mereka sehingga akan menjadi negara yang sangat kuat ya, karena mereka adalah pusatnya peradaban Islam. Ya, kalau Suriah penduduknya menjadi baik, insya Allah yang pinggiran-pinggiran itu akan menjadi baik. Karena turunnya Nabi Isa itu di mana? Damaskus, Pak. Ya. Kenapa turun di sana? Itu bukan tanpa sebab, mesti karena pilihan kan. Masa turun di Pulau Jawa? Rusaknya itu lebih parah ini, kemusyrikannya itu lebih parah. Ya. Artinya yang layak ya di sana di Damaskus itu. Ya. Termasuk fitnah-fitnah yang besar itu terjadi di sana itu bukan tanpa sebab karena memang mereka adalah orang-orang yang pantas untuk memikul beban tadi. Ya. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, masih ada sedikit waktu kita lanjutkan an-nifaq ta'rifuhu anwa'uhu. Nifaq pengertiannya dan juga jenis-jenisnya. Nifaq secara lughah ma'khudhu min nafiqa. Ya, nafiqa ahadi makharij ya, al yarbu'. Ya, jadi salah satu lubang ya, nama lubang yarbu' sejenis apa? Tikus ya. Tikus padang pasir. Saya belum pernah lihat gambarnya kayak apa. Yarbu. Min hujurihi fa innahu idza tuliba min wahidin haroba ilal akhar wa kharaja minhu. Jika ketika dia masuk ke dalam satu lubang, maka dia akan mencari lubang lain untuk keluar. Ya. Jadi masuknya lubang yang satu, keluarnya lubang yang berbeda. Itu sisi bahasa. Wa qila huwa minan nafaq wa huwa sirbul ladzi yastataru fihi. Ya. Itu diantara nafaq wa huwa asirbu. Ya. Alladzi yastatiru fihi yaitu tempat untuk sembunyi, yastatir, ya. Tempat untuk sembunyi. Wa amma nifaqu fi syar'i, adapun nifaq secara syar'i, fa ma'nahu izharul Islam. Maknanya adalah menampakkan Islam wal khair, menampakkan kebaikan-kebaikan, menampakkan Islam. Wa ibtanul kufri, kemudian menyembunyikan kekufuran dan kejelekan. Intinya begitu ya, Pak ya. Jadi nifaq itu intinya adalah menampakkan seolah-olah muslim, menampakkan kebaikan-kebaikan, kemudian menyembunyikan kekufuran. Ya. Anwa'un nifaq, jenis-jenisnya, an-nifaqu nau'an. Nifaq itu ada dua. Naul awal yang pertama nifaqul i'tiqad wa huwa nifaqul akbar. Nifaq i'tiqad, keyakinan. Jadi intinya munafik, kemunafikan itu adalah i'tiqad, keyakinan. Ini disebut nifaq akbar, alladzi yudhiru sahibu al-Islam. Yaitu pelakunya menampakkan keislaman, kemudian menyembunyikan kekafiran. Wa hadanaul mukhriju minad-din. Jenis yang seperti ini akan menjadikan pelakunya keluar dari agama. Ini jenis yang seperti ini. I'tiqadnya itu kufur, tapi casingnya muslim. Ya.
Casingnya mukmin. Ya. Wabil kulliyati wasahibu fidarkil asfal. Ya. Jadi secara umum mengancam pelakunya di keraknya api neraka, fidarkil asfal. Ya. Jadi seorang munafik yang akbar tadi, yang kufur nifak akbar, itu akan menjadikan pelakunya berada di keraknya api neraka. Bukan hanya kekal, tapi di keraknya api neraka. Kerak itu kan bagian yang paling intinya inti gitu ya. La haula wala quwata illa billah. Ya. Pusat panasnya api neraka. Wasafallahu ahlu bi sifati syarri kulliha. Dan Allah mensifati ahlahu, mensifati pelakunya itu dengan sifat yang jelek secara keseluruhan, minal kufri wa adamil iman. Ya, jadi dia masuk ke dalam sifat-sifat kekufuran dan ketiadaan iman, wal istihza bidin. Kemudian dia mengolok-olok agama. Ya. Gembongnya siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya. Yang dia mengolok-olok Nabi dan para sahabatnya. Perutnya buncit, pengecut, ya, orang yang sangat penakut dan lain sebagainya. Ini olok-olokan orang munafik. Ya. Yang kata Allah, la ta'tadiru. Ya. Kalian nggak usah minta maaf. Ya. Karena setelah tadi ditegur, kemudian diancam, ya, si Abdullah bin Ubay bin Salul dan teman-temannya itu minta maaf. Ya, minta maaf, kami hanya sendaguru saja. Kami hanya bercanda saja. Ya, kata Allah, la ta'tadiru, kalian enggak usah minta maaf. Tegas langsung ya. Qad kafartum ba'da imanikum. Kalian sudah kafir setelah iman. Wah, ini kan tegas sekali. Qad kafartum ba'da imanikum. Abillahi wa rasulihi kuntum tahtazi'un. Apakah dengan Allah dan Rasulnya kalian jadikan sebagai bahan olok-olokan? Ini bahaya, Pak. Kalau ada orang yang berani mengolok-olok Allah dan Rasul, ini indikasinya munafik tadi. Dan sekarang banyak sekali ya, di YouTube, di media-media sosial. La haula wala quwata illa billah. Mengerikan, kadang-kadang sampai tataran yang sangat mengerikan. Menjadikan Allah dan Rasulnya sebagai bahan candaan. Ya. Ya. Wasukhriyati minhum wal mail. Ya, maka orang-orang yang tadi munafik besar tadi, nifak akbar tadi, itu kecenderungannya kepada orang-orang kafir, kepada musuh-musuh agama. Limusyarakatihim. Mereka ngajak untuk bermusyarakah, untuk bekerja sama, berserikat. Ya. Laum fi adawatil Islam, untuk memusuhi Islam. Orang-orang munafik itu tadi nyari sekutu, tapi dari kalangan orang-orang yang memusuhi Islam. Makanya hati-hati dengan qaul kita ya, dengan kalimat kita. Ya. Ya, termasuk mengambil informasi tentang pejuang itu ngambilnya dari Wikipedia. Wikipedia itu punya siapa, Pak? Menyesatkan sekali itu Wikipedia. Ya. Itu mesti menyesatkan Islam. Ya, walaupun nggak semuanya ya, tapi ada hal-hal tertentu yang tidak valid. Ya. Wa haula'i maujuduna fil kulli zaman, dan mereka kalangan kaum munafik itu akan senantiasa ada di setiap zaman. Ya. Wala siyama indama tadharu quwwatul Islam. Demikian juga ketika Islam itu nampak kuat, wala yastati'una muqawamatahu. Akan tetapi mereka orang-orang munafik itu enggak mampu untuk melawan. Ya. Fi dhahirihi, fi dhahir, ya. Fa innahum yudhiruna ad-dukhula fihi. Sehingga mereka orang munafik itu menampakkan keislaman. Karena enggak mungkin lagi melawan gitu ya. Enggak mungkin lagi menentang. Sehingga mereka menampakkan keislaman, pura-pura masuk Islam. Kalau Syiah itu taqiyah, ya, taqiyah. Hati-hati dengan Syiah, ya, taqiyah. Ya, kadang-kadang nempel ke ahlu sunnah wal jamaah, nempel ke orang-orang yang mungkin mudah untuk
ajak bareng-bareng ya. Itu Syiah itu begitu. Wali ajli ayyishu ma'al muslimin, agar supaya mereka bisa hidup bersama kaum muslimin, wa ya'manu ala dimaihim wa amwalihim, dan terjaga harta dan darah mereka. Fayudhiru munafik imanahu billahi wa malaikah, sehingga orang-orang munafik itu menampakkan iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitabnya, kepada rasulnya, wal yaumil akhir, dan juga kepada hari akhir. Wa huwa fil batin munsalikhun min dzalika kulli, akan tetapi di dalam batinnya itu barok, berlepas diri dari kaum muslimin ya, wa mukadzibun fi, dan mendustakan ajaran-ajaran ataupun syariat Islam. Jadi ini bahaya sekali ya. Jadi harus kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat kemunafikan. Ada satu kisah di Suriah ya. Seorang mujahid, dia bertanya kepada syekhnya, kepada muftinya di sana. Wahai syekh, saya setiap hari berdoa kepada Allah agar diberi apa? Diberi mati syahid. Ya, bertemu musuh, berperang sehingga mati syahid. Doanya begitu, Pak. Akan tetapi kemarin waktu terjadi ledakan yang sangat besar dilakukan oleh Israel itu ya, sampai jarak radius 100 meter itu menggetarkan dengan getaran yang luar biasa, sehingga si mujahid yang nanya ini masuk jurang. Sehingga dia bertanya, apakah dengan doa tadi agar supaya saya terhindar dari malapetaka, dia tetap berdoa ya. Satu sisi dia berdoa kepada Allah agar mati syahid ya, dikarunia mati syahid, tapi satu sisi dia berdoa, ya Allah selamatkanlah aku ya. Yang menjadi keheranan bagi kita semua ya, dia bertanya, apakah dengan demikian di dalam diri saya ada sifat kemunafikan? Gitu loh Pak. Kita heran dengan pertanyaannya Pak. Orang yang setiap hari bertaruh nyawa berhadapan dengan musuh, masih bertanya, jangan-jangan di dalam diriku itu masih ada kemunafikan. Luar biasa pertanyaannya Pak. Ini kan nyawa taruhannya ya Pak ya. Tapi dia masih bertanya, apakah saya dengan begitu itu selamat dari sifat-sifat kemunafikan? Kemudian dijawab oleh Syekh, oleh Mufti Mujahid di sana, jawabannya apa? Mengutip satu hadis Nabi ya, salillah al-afiyah, mintalah kepada Allah al-afiyah, keselamatan, ya kesehatan, ya. Tetap ini kan hadis Nabi ya Pak ya, hadis Nabi. Sekalipun dalam kondisi berperang seperti itu, tetap dianjurkan untuk meminta keselamatan. Jadi bukan munafik yang seperti itu. Ya. Ini kan diawali dari pertanyaan Al-Abbas ya, paman Nabi ya. Wahai Rasulullah, berikanlah aku wasiat ya, dengan wasiat yang baik itu ya. Kemudian diberikan nasihat oleh Rasulullah, salillahal afiyah. Mintalah kepada Allah al-afiyah. Kita dianjurkan yang seperti itu. Maka dalam kondisi berperang itu ya juga diperbolehkan ya tadi. Ya, karena konteks ayat ini sejatinya dalam kondisi itu Pak. Dalam kondisi yang sangat genting, yang nyawanya itu terancam. Jadi ini satu perbedaan ya Pak ya. Meminta mati syahid dengan meminta al-afiyah itu tetap sama-sama dianjurkan, diperbolehkan. Yang namanya mujahid ya mintanya apa lagi Pak? Kalau sudah di medan jihad itu mintanya apa lagi? Kira-kira panjenengan mintanya apa? Kalau sudah di medan pertempuran bertemu dengan musuh, yang diminta itu kira-kira apa? Ya mintanya mesti gitu Pak. Masa minta saya tak selamat saja nanti pulang? Ya itu sih permintaan. Tapi bukan permintaan yang tinggi kan? Ya, permintaannya tetap yang paling tinggi adalah mati syahid. Ya. Karuniakanlah hamba ketika mati, mudah-mudahan mati dalam keadaan syahid, maksudnya begitu. Tapi kalau bisa ya al-afiyah kan gitu, selamat, sehat, ya seperti itu. Itu juga satu hal yang diperbolehkan. Itu ikhwan saudari wa rahimakumullah, satu renungan, satu nasihat bagi saya pribadi, agar supaya kita betul-betul terhindar dari sifat-sifat kemunafikan. Ya, karena memang tadrib ataupun pelatihan yang dilakukan oleh Rasulullah itu medan yang keras, medan jihad Pak. Lahirlah sifat isar itu ya, mendahulukan saudara yang lain itu di mana Pak? Dalam keadaan damai atau perang? Perang Pak.
Itu kan dalam kondisi sahabat kehausan hampir mati itu ya, itu kan dalam keadaan perang. Dia dalam kondisi seperti itu, dan sahabatku itu kasih itu lebih membutuhkan. Ternyata yang dikasih itu juga memberikan kepada yang lain. Itu jangan saya. Akhirnya ketika air itu kembali kepada dirinya, dia sudah meninggal karena mengamalkan mempraktekkan sifat ihsan. Dan karakter seperti itu muncul ataupun bisa lahir dalam kondisi yang tadi, dalam kondisi peperangan. Maka para sahabat itu menjadi pribadi yang sangat luar biasa. Wallahu a'lam. Sudah masuk Isya ya Pak ya? Satu sudah masuk ya. Alhamdulillah. Ada yang mau nambahkan silakan. Nanti kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wahada nifaku arba'atu anwa. Jadi nifak itu ada empat jenis ya. Empat jenis kemunafikan ya. Yang kita nanti bersama-sama untuk menghindari sifat-sifat kemunafikan. Ya. Wallahu bisawab, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita cukupkan dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.